A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, video ini sengaja saya buat untuk memberikan pernyataan atau tanggapan terhadap sanggahannya Mas Ismail Khalili, yang dimana beliau memberikan sanggahan video saya yang memberikan fakta-fakta mengenai perawi-perawi hadis yang bermasalah itu. Ada beberapa dalil yang beliau sebutkan di dalam videonya untuk memberikan tanggapan terhadap statement saya. Ya, masalah-masalah yang sejatinya itu tidak bisa untuk kita jadikan hujah sebagai pembenaran terhadap apa yang kita bahas, yaitu mengenai orang yang sudah mati di alam kuburnya diajari hafalan Al-Quran. Nah, jelas di situ pembahasan ini teman-teman mengarah kepada sesuatu yang gaib. Dari pesan para ulama dan juga pesan dari asatidz saya, kalau kita ingin menjadikan hujah kepada dalil-dalil untuk perkara-perkara gaib, maka kita harus mengambil nas-nas yang jelas-jelas sahih, baik itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Kenapa? Kejadian di alam kubur itu termasuk kepada bab gaib, ya, alam barzakh, yang dimana di situ orang tersebut ketika mati, dalam hadis-hadis yang jelas sahih disebutkan bahwa ketika orang mati hanya ada dua perkara, yaitu apabila dia beramal soleh, dia mendapatkan ampunan Allah, dia mendapatkan syafaat dan lain sebagainya, serta amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di alam kuburnya dia akan mendapatkan kenikmatan, ya, mendapatkan kenikmatan, bukan beramal lagi, teman-teman. Terus yang kedua, dia apabila tidak diterima dan lain sebagainya, dosa-dosanya tidak terampuni, melakukan kemusyrikan dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan siksaan. Jadi di alam kubur itu ada dua fenomena ini, teman-teman, bukan beramal lagi. Kalau ini mau tidak dianggap sebagai amal, hadis tersebut jelas-jelas mengatakan menghafal Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran di alam kubur tujuannya mau kemana? Apakah nanti ketika bangkit dari kubur ada uji coba hafalan Al-Quran, dites sama Allah, coba hafalan Al-Quranmu mana? Kan enggak. Semua orang ini akan memetik buah dari amalannya semasa hidup di dunia. Setelah mati sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi amalan. Kita mau berkelit kalau itu bukan amalan, jelas menghafal Al-Quran itu adalah amalan. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Di sini menghafal Al-Quran itu termasuk dari fardu kifayah, ya, kewajiban. Dan di sini ketika orang itu menghafal Al-Quran, dia telah menjaga ayat-ayat Allah. Dia juga menjaga undang-undang Allah. Yang dimana di dalam Al-Quran itu penuh dengan aturan dan informasi kepada kita sebagai umat muslim bagaimana cara menjalankan agama ini. Menghafal Al-Quran itu untuk kemaslahatan hidup di dunia, teman-teman, dan menjadi bekal ke akhirat. Dan setelah mati, perkara ini, menghafal Al-Quran ini sudah cukup, karena kita semasa hidup di dunia ini untuk mencari bekal kehidupan setelah itu, kehidupan setelah dunia, yaitu di akhirat atau di alam barzakh, teman-teman. Oh, tidak apa-apa Mas Heri, kita menggunakan dalil tersebut atau hujah tersebut meskipun dhaif, meskipun perawinya tidak terpercaya oleh beberapa ulama, maka di sini kita bisa menjadikan dalil tersebut untuk fadhailul amal, ya. Fadhailul amal. Ya, kalau untuk fadhailul amal saya sepakat. Karena apa? Memang ada beberapa hadis yang jelas-jelas maudhu, palsu, tapi dijadikan fadhailul amal oleh beberapa kalangan. Contohnya ada satu hadis yang sangat populer di kalangan kita, yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini katanya hadis, padahal ini bukan hadis, teman-teman. Ini hanya petuah. Entah petuah ini bersumber dari mana, tapi kalau dinisbahkan kepada Nabi, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh karena bukan hadis, tidak disampaikan oleh Nabi langsung. Bagaimana mungkin kita mau menuntut ilmu ke Cina, sedangkan ilmu agama dalam Islam itu ada di Timur Tengah, yaitu di Arab, teman-teman. Dan kalau kita mau kembalikan lagi kepada pernyataan ini, tuntutlah ilmu ke negeri Cina, apakah ada kebaikan di dalamnya? Ada. Apakah boleh diamalkan? Boleh. Karena apa? Menuntut ilmu ke Cina itu bisa membuat kita bertambah luas wawasan. Entah itu dari ilmu pengobatan, entah itu dari ilmu teknologi, ilmu perdagangan, dan lain sebagainya. Jadi untuk menambah ilmu-ilmu dunia, itu sangat penting kita menuntut ilmu ke Cina. Kuliah ke sana, sekolah ke sana. Misalkan kita sebagai pebisnis, atau sebagai ilmuwan, atau sebagai dokter, dan lain sebagainya. Jadi penting, ya, bisa diamalkan untuk kebutuhan dunia. Tetapi apabila hadis itu berbunyi, kalau kita menghafal Al-Quran, lalu kita meninggal sebelum hafal Al-Quran, maka dilanjutkan di alam barzakh. Nah,
orang yang mengetahui alam barzakh ini, maka orang tersebut harusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan informasi ini harusnya disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada semua umat, karena perkara gaib bukan perkara rahasia harusnya. Perkara gaib bukanlah perkara rahasia yang hanya diketahui oleh satu orang saja. Begitu teman-teman. Ya, semoga ini bisa dimengerti bahwa memang hadis maudhu itu bisa dipakai atau hadis dhaif bisa dipakai untuk kebutuhan dunia, untuk kebutuhan kemaslahatan muamalah, ya, kita bermuamalah dengan sama manusia. Tetapi kalau untuk perkara gaib itu tidak boleh. Ya, misalkan hadis yang tadi itu ditambah-tambah, tuntutlah ilmu ke negeri Cina, karena sejatinya kalau engkau meninggal, mati ketika menuntut ilmu di Cina, maka di alam kuburmu akan Allah kirimkan malaikat untuk menemanimu setiap saat. Dan kelak di akhirat Allah akan menyediakan istana bagimu berupa istana yang megah. Misalkan seperti itu. Nah, ditambah-tambah nih, mati ketika menuntut ilmu di Cina, kita di alam kubur malah disediakan malaikat oleh Allah. Ini kan perkara gaib yang seharusnya semua perawi hadis, yang seharusnya hadis ini adalah mutawatir yang diketahui banyak orang karena penting, begitu ya. Jadi kalau perkara gaib kita harus berpegang kepada yang sahih saja. Kalau yang dhaif lebih baik ditinggalkan. Ya, apalagi perawinya bermasalah. Dan di sini teman-teman, Mas Ismail Khalili ini memberikan kesimpulan terhadap tanggapan saya atau bantahan saya yang seperti ini. Kesimpulannya, hadis dari Hasan Al-Basri, hadis dari Atiyah Al-Aufi, hadis dari Sa'id Al-Khudri melalui Atiyah Al-Aufi. Jadi dari Atiyah, dua-duanya dari Atiyah Al-Aufi ya. Terus yang terakhir dari Yazid Ar-Raqasi. Ini bisa diterima menurut Ibnu Adi dan salah satu riwayat Yahya bin Ma'in, meskipun dhaif menurut banyak ulama yang lain. Bisa diterima meskipun memperselisihi hadis-hadis yang sahih, teman-teman. Hadis dhaif diterima meskipun memperselisihi hadis-hadis yang sahih. Kalau saya pribadi, saya malah memilih titik yang aman, yaitu untuk tidak mengambil yang dhaif, karena yang dhaif itu memperselisihi yang sahih, begitu ya. Dan di sini juga akan ada penjelasan yang secara mendetail mengenai ini, bagaimana cara mengambil hujah dari hadis-hadis yang berbenturan seperti itu. Dan di sini saya juga ingin membantah dari beberapa riwayat di sini, terkhusus kepada Atiyah Al-Aufi, terus kepada Yazid Ar-Raqasi. Yang pertama, kalian harus tahu teman-teman. Dan di sini teman-teman, ini adalah bantahan telak kepada pernyataan yang disampaikan oleh Mas Ismail Khalili, teman-teman. Ya, ini bantahan saya terakhir, tidak akan saya bantah-bantah lagi meskipun beliau menyanggah video ini lagi, teman-teman. Yang pertama, Jarah Rawi Atiyah Ibnu Sa'ad Al-Aufi, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang berjudul Ta'rif Ahli Taqsis, jilid 1 halaman 166. Atiyah Ibnu Sa'ad Al-Aufi lemah hafalannya, terkenal dengan tadlis, tindakan pemalsuan atau tipuan. Orang penipu diambil hujahnya oleh seorang Ismail Khalili. Saya di sini bukan ingin memojokkan beliau, tapi di sini memang jelas menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Atiyah ini adalah seorang penipu yang buruk dalam hadis, teman-teman. Terus yang kedua, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya berjudul Taqrib At-Tahzib, jilid 1 halaman 680. Atiyah Ibnu Sa'ad Al-Aufi adalah seorang Syiah mudallis. Ya, seorang Syiah mudallis. Ya, bagaimana mungkin kita mengambil hujah kepada orang Syiah? Ya, na'udzubillahi min dzalik di sini. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan pernyataan sedemikian rupa bahwa Atiyah ini adalah seorang Syiah, teman-teman. Terus yang ketiga, berkata Imam Muslim, penulis Sahih Muslim, tentang Atiyah Ibnu Sa'ad Al-Aufi dalam kitab Taqrib At-Tahzib, jilid 3 halaman 114. Hadisnya lemah. Sekali lagi, banyak orang yang melemahkan dan menyatakan kalau dia itu bermasalah. Terus yang keempat, berkata Imam Ahmad Ibnu Hambal, pencetus mazhab Hambali, dalam kitab Al-Kamil Fid Du'afa, jilid 7 halaman ke-84. Imam Sufyan Ats-Tsauri melemahkan hadis dari Atiyah, dilemahkan lagi. Terus yang kelima, berkata Imam Muslim dalam kitab Tazib At-Tahzib, jilid ketiga halaman 114 tentang Atiyah Ibnu Sa'ad Al-Aufi. Di sini berkata Imam Ahmad ketika menyebutkan Atiyah Ibnu Sa'ad Al-Aufi, lalu berkata lemah hadisnya. Ya, hadis-hadis lemah kan diriwayatkan oleh orang yang bermasalah, disebut penipu, disebut hafalannya lemah, juga disebut Syiah, malah dijadikan hujah. Sedangkan hadis-hadis yang jelas-jelas sahih malah dianggap
Ya Allah, demi membenarkan orang yang dikaguminya, orang yang dianggapnya wali, orang yang dianggapnya al-ulama, sampai-sampai menggunakan hadis-hadis yang bermasalah. Jadi, menyampingkan hadis-hadis yang sahih. Dan di sini saya tidak menjelaskan perkara ini sendirian, karena ada salah satu saudara kita yang kebetulan kuliah di Yaman dan beliau memberikan bantahan kepada Mas Ismail Khalili melalui voice note yang dikirimkan ke saya. Silahkan kalian simak seperti apa penjelasan dari beliau. Bismillah, telah sampai kabar kepada saya dari saudara kita Master Harry Pras bahwasanya di sana ada seorang yang bernama Ismail Khalili. Dia membela atau dia berdalilkan bahwasanya ada seorang mayit les privat di kuburannya dengan malaikat, yaitu dia beramal setelah matinya. Dan ini, dalil ini itu membatalkan banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis yang sahih. Padahal tinggal kita minta aja takhrij hadisnya dan komentar ulama tentang hadis yang dibawakannya. Kalau dia jujur, Ismail Khalil ini kalau jujur, ya terahkan saja komentar ulama. Karena hadis ini adalah wahyu dari Allah. Tidaklah wahyu kecuali Allah akan jaga. Karena Rasulullah SAW berbicara ya dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm, Rasulullah SAW Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan zikra Al-Quran baik as-sunnah dan kami yang akan menjaganya. Makanya zaman dulu ada ulama-ulama jarh wa ta'dil seperti Imam Ahmad, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim untuk meneliti hadis. Apakah hadis ini sahih? Hadis ini hasan? Apakah hadis ini dhaif, lemah? Apakah hadis ini mungkar? Apakah hadis ini palsu? Itu udah ada prajurit-prajurit Allah yang Allah utus. Nah, sekarang ya Ismail Khalili mau dikemanakan hadis-hadis dan ayat-ayat yang menerangkan bahwasannya kematian itu adalah pemutus amalan. Sebagaimana ayat dulu kita berbicara ayat di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ya, ketika maut datang kepada mereka, kematian datang kepada mereka, mereka mengatakan, ya Allah, balikkanlah kami. Ngapain? Balik ke dunia. La'alli a'malu salihan, agar kami bisa beramal saleh. Fima tarakt, yang dulu kami tinggalkan. Kalaulah setelah kematian itu bisa privat lalu menghafal Quran, beramal di dalam kuburan, ngapain? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ayat seperti ini. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini apa? Yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan an halil muhtadhar indal maut, tentang keadaan orang yang sekarat ya ketika mau menjelang kematiannya. Minal kafirin awil mufarritin fi amrillah, dari orang-orang kafir ataupun orang-orang yang menyepelehin, yang tidak beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa su'alihim ar-raj'ah ila dunya, dan permintaan mereka untuk kembali ke dunia. Untuk apa kata Imam Ibnu Katsir? Liyusliha maka afsadahu fi muddati hayati, untuk dia memperbaiki apa-apa yang telah dia rusak selama hidupnya. Dan ini kata Ibnu Katsir, ini sama dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum mina as-salihin, di dalam surah Al-Munafiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berinfaklah kalian dari apa yang kami beri rezeki kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Karena kalau sudah datang lalu kalian mengatakan apa? Ya, andai saja kematian aku ditunda beberapa waktu agar aku bisa bersedekah dan aku bisa jadi orang soleh. Ini apa? Mengabarkan bahwasannya setelah kematian dia tidak bisa sedekah, dia tidak bisa beramal. Sekarang itu ayat ya. Sekarang hadis dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang masyhur, kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Kalau seorang itu mati, maka terputus amalnya kecuali 3. Maka Al-Imam An-Nawawi yang bermadhab Syafi'i mengatakan apa? Dalam syarah Muslim, di dalam kitab Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim, karya Imam An-Nawawi jilid 11 halaman 253. Kata beliau, "Anna amalal mayyit yanqati' bimautihi." Sesungguhnya amal seorang mayit itu bakal terputus dengan matinya dia. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Anta siapa ya Ismail Khalili dibandingkan Imam An-Nawawi rahimahullah yang bermadhab Syafi'i?
Sekarang kita bantah dari ilmu hadis. Beliau kan mengatakan bahwasannya, oh riwayat-riwayatnya itu dari Atiyah, dari Yazid Ar-Raqashi. Oh ada juga ulama nih yang mengatakan bahwasannya hadisnya itu ditulis walaupun dia lemah. Ada juga yang membelahnya. Ya Ismail Khalili, di dalam Jarh wa Ta'dil, Anda harus tahu pendapat jumhur. Al-jarh muqaddam ala ta'dil. Jarh itu kritikan oleh para ulama terhadap satu rawi itu lebih kedepankan daripada pujian. Itu pendapat jumhur. Pendapat Ar-Razi, Al-Amidi, pendapat Ibnu Salah, dan itu yang sahih. Karena apa? Tidaklah orang yang mengkritik kecuali dia ada ziyadah dalam ilmu, tambahan dalam ilmu tentang perawi itu. Kalau dikatakan soleh saja, dia orang yang soleh. Itu pujian tapi secara mujmal, secara global. Tapi kalau dikatakan dia Syiah, dia mungkarul hadis, dia mudallis, maka ada kritikan yang lebih dalam, yang seseorang ini lebih mengetahui perawi ini. Gitu ya, Ismail Khalili. Sekarang, oke lah, kalau ada ulama yang membelanya. Antum tahu tidak? Hadis-hadis yang sama-sama sahih, kalau saling berkontradiksi, maka ditolak hadis yang perawinya itu, ya, padahal thiqah juga terpercaya. Tapi kalau ada yang lebih terpercaya dari dia, maka kalah hadis dia. Contohnya ya, di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La tuqaddimu Ramadan bi siyami yaumin au yaumain illa yakuna 'ada." Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari kecuali kalau ada kebiasaan, misal puasa Senin Kamis, misal puasa Daud. Nah, sekarang ada hadis di Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i yang mengatakan idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah berada di pertengahan Sya'ban, jangan kalian puasa. Sekarang di riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW membolehkan puasa lewat dari pertengahan Sya'ban. Di Sunan Abi Daud, An-Nasa'i dan Tirmidzi, Rasulullah SAW melarang dari puasa setelah pertengahan Sya'ban. Sekarang, ini kan hadis kontradiksi. Bagaimana cara kita untuk mengambil hadis ini? Maka kata Imam Ahmad dalam Syarah Al-Baiquniyah oleh Usamah Sulaiman, Imam Ahmad mengatakan hadis yang mengatakan bahwasanya kalau sudah di pertengahan Sya'ban, maka jangan kalian puasa, itu hadis syadz, tidak bisa diterima. Karena apa? Dia menyelisihi perawi yang lebih terpercaya dari dirinya. Nah, itu sama-sama terpercaya. Apalagi memang ini sudah lemah dan menyelisihi banyak ayat dan banyak hadis. Wahai Ismail Khalili, antum mengatakan Wahabi itu kurang baca, kurang ini. Ya akhi, antum pelajari hadis. Jangan menjadi hatibul lail yang mencari kayu bakar di malam hari. Ya, rupanya yang diambil itu bukan kayu bakar aja, tapi juga ular. Dan itu istilah di kalangan para pakar hadis. Bagi orang-orang yang mengambil hadis, ya seenak udelnya. Yang penting hadis diambil, tidak diperiksa. Sekarang kalau antum jujur, itu kan hadis. Kalau antum jujur, itu hadis, antum ya tampilkan semua komentar ulama tentang hadis yang antum bawa. Apa komentarnya? Nah, kalau antum jujur, ya, in kunta minas shadiqin, kalau engkau jujur. Jazakallah khair. Jadi begitu ya penjelasannya. Marilah kita itu dalam beragama. Agama itu simpel. Agama itu indah. Kalau kita selalu berkelit mencari pembenaran dan tidak jujur dalam memaparkan dalil dan menyembunyikan kebenaran itu demi suatu kepentingan, maka itu adalah sesuatu yang tidak wise. Ya, tidak wise kalau menurut saya. Apalagi ini perkara goib. Perkara goib harus menggunakan dalil dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih. Begitu teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf terkhusus kepada Mas Khalili ya. Karena video ini harus kita sampaikan untuk memberikan sanggahan terhadap syubhat-syubhat yang bertebaran. Ya. Apabila ada syubhat, apabila ada tanggapan, saya tidak akan membuat bantahan-bantahan lagi karena ini sudah sangat cukup menjelaskan siapa perawi-perawi hadis yang bermasalah di dalam sanggahan Mas Khalili sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang salah, itu murni dari kebodohan dan kekhilafan saya, tetapi apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam.